Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hari Mahardika dari Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat layer vektor baru. Jika Anda melewatkan video kami sebelumnya, Anda dapat mengunjungi situs YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana kita bisa melewat peta menggunakan Map Composer. Kita bisa memasukkan atribut-atribut yang kita inginkan, sehingga peta kita bisa dibaca dengan mudah oleh orang lain, serta informasi yang ingin kita sampaikan bisa dimengerti oleh pembaca peta tersebut. Penasaran bagaimana menggunakan Map Composer? Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan menggunakan proyek Sleman yang telah kita simpan pada video tutorial bekerja dengan data vektor. Jika Anda memiliki peta yang sudah siap di layout, Anda dapat menggunakan peta tersebut. Untuk membukanya kembali, pastikan Anda sudah membuka aplikasi QGIS Desktop, kemudian klik Project, kemudian klik Open, arahkan pada direktori tempat penyimpanan Anda, kemudian pilih file yang Anda maksud, kemudian klik Open. Tunggu beberapa saat sampai proyek Anda terbuka. Jika sudah, kita akan mulai menggunakan Map Composer untuk mengatur layout peta dan mempersiapkan peta ini untuk dicetak. Klik menu Project pada QGIS, lalu pilih New Print Composer. Berilah sebuah nama yang sesuai dengan layout peta Anda, misalnya Sleman. Kemudian klik OK. Kita akan melihat sebuah jendela baru dari Map Composer, dan ini adalah jendela di mana Anda dapat membuat sebuah layout dari peta yang ingin Anda cetak. Area putih kosong yang tampak disebut sebagai kanvas, yaitu sebuah model dari kertas yang nantinya akan Anda cetak. Anda dapat meletakkan bermacam-macam elemen pada kanvas ini seperti peta Anda, sebuah judul, skala, legenda, dan sebagainya. Inilah elemen-elemen yang bisa digunakan pada peta cetak. Panel yang terletak pada kiri kanvas, terdapat beberapa tool yang dapat digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam peta. Klik kanan pada toolbar, Anda akan dapat melihat beberapa panel yang akan membantu kita dapat membuat layout peta. Sebaiknya, kita beri tanda silang pada semua kotak. Kemudian, lihat pada panel sebelah kanan. Pada tab Composition, Anda dapat mengubah ukuran kertas, kemudian juga kualitas gambar peta. Pilih Paper and Quality, kemudian klik Presets untuk mengubah ukuran kertas. Misalnya A4, kemudian klik Orientation untuk mengubah bentuk kertas yang akan dicetak. Dapat berbentuk landscape seperti ini, dan juga portrait yang dapat Anda sesuaikan dengan bentuk peta. Selanjutnya, kita akan menggunakan toolbar yang berada di kiri kanvas yang dinamakan Composer Items untuk memulai layout peta dan menambahkan elemen peta lainnya. Pertama, kita akan menambahkan garis tepi sebagai kerangka untuk layout peta. Klik tombol Add Rectangle untuk membuat sebuah persegi 4. Kemudian arahkan pada kanvas peta. Cara menggambarnya, klik, tahan, dan geser hingga membentuk sebuah kotak untuk garis tepi. Kedua, kita akan menambahkan peta baru ke dalam elemen peta. Perlu diingat bahwa jika kita mengubah peta pada Project QGIS, maka hasil dari perubahan itu akan memperbarui peta yang telah kita tambahkan pada Map Composer kita. Klik tombol Add New Map, kemudian arahkan pada kanvas peta, kemudian klik dan geser hingga muncul peta, dan sesuaikan besar dan kecilnya kotak. Pada peta, kita dapat mengatur hingga peta tersebut sesuai dengan kaidah.
klik pada peta, dan klik pada panel Item Properties. Main Properties menampilkan pengaturan skala. Misal, kita ingin memperbesar peta hingga terlihat jalan dan juga simbolnya. Edit skalanya, dan tekan Enter. Anda akan melihat bahwa skala atau tingkat perbesaran dari elemen peta telah berubah. Jika ingin memperbesar peta, ketikkan angka yang lebih kecil. Misalnya, 1:200.000. Anda dapat menggeser peta dengan tombol Move Icon Content yang seperti ini sampai peta Anda sesuai dengan yang ingin Anda cetak. Selanjutnya, kita akan menambahkan bingkai atau garis tepi pada peta. Caranya, scroll ke bawah pada peta, scroll ke bawah sampai Anda menemukan kotak frame. Seperti ini. Kemudian beri tanda silang. Anda dapat mengubah warna bingkai dan juga garis ketebalannya. Kita akan menambahkan grid pada peta yang berisi informasi koordinat peta. Caranya, scroll ke atas hingga kita menemukan bagian grids, kemudian klik tanda plus. Sebelum kita menambahkan grid, hal yang penting untuk diingat, pemberian grid harus disesuaikan dengan sistem proyeksi peta. Jika peta Anda memiliki sistem proyeksi dengan satuan derajat, interval X dan Y diisi dengan 0,1 yang diakumulasikan 1 derajat sama dengan 111 km. Jika peta Anda memiliki sistem proyeksi dengan satuan meter pada interval X dan Y diisi dengan 500 sampai 1000 meter atau dapat disesuaikan dengan melihat pembagian grid pada peta. Hasilnya, lihatlah pada kanvas peta Anda. Tipe garis grid juga dapat Anda ubah. Dengan mengklik Grid Type, Anda dapat memilih solid berupa garis dan cross berupa tanda silang atau markers. Tebal tipisnya garis grid juga dapat diatur dengan mengubah cross width, pada sebuah grid harus mengandung sebuah koordinat. Anda dapat menambahkan koordinat di samping peta dengan memberikan tanda silang pada bagian Draw Coordinates. Untuk mengubah tampilan format koordinat derajat dapat Anda pilih di kotak format dengan decimal, degree minute, and degree minute second. Agar terlihat lebih rapih, pada kolom left dan right dipilih secara vertikal. Untuk mengubah ukuran huruf, pilih pada kotak font. Bila Anda merasa jarak antara garis dan angka koordinat terlalu dekat, dapat diatur dengan bagian Distance to Map Frame,
Kemudian untuk menghilangkan angka di belakang koma pada koordinat, Anda dapat memilih koordinat precision. Akan lebih baik jika diberi angka 0. Selanjutnya, kita akan menambahkan elemen-elemen peta lainnya. Kita tambahkan sebuah kotak untuk menempatkan elemen-elemen peta tersebut agar terlihat lebih rapih. Kita klik Add Rectangle untuk membuat persegi di sebelah peta Anda, atau Anda dapat menempatkan kotak tersebut sesuai dengan posisi peta Anda. Tebal tipisnya garis pada persegi sebaiknya disesuaikan dengan garis tepi peta. Anda dapat mengatur border garis pada kotak style. Sekarang kita telah memasukkan hal yang paling penting yang kita tambahkan pada layout peta kita, yaitu peta itu sendiri. Namun, mari kita tambahkan beberapa elemen tambahan untuk membuat peta ini menjadi lebih informatif. Mari kita tambahkan judul pada peta kita. Klik pada tombol Add New Label, kemudian klik pada kanvas Anda sesuai posisi judul Anda. Untuk menempatkan judul, biasanya kita tempatkan di paling atas. Selain untuk menuliskan judul, fungsi dari Add New Label ini juga berfungsi untuk menambahkan berbagai tulisan lainnya ke dalam layout peta Anda. Arahkan mouse Anda pada panel Item Properties, ketikkan judul peta yang disesuaikan dengan peta yang ingin kita akan cetak, misalnya wisata, jaringan jalan, penggunaan lahan, dan sebagainya. Anda dapat mengatur huruf di kotak font. Usahakan untuk pemberian judul harus huruf kapital dan paling besar. Anda dapat menyesuaikannya dengan menarik tepi kotak ini hingga muncul tulisan yang Anda ketik. Ubah alignment menjadi center agar posisi teks berada di tengah. Kita akan lanjutkan dengan menambahkan arah mata angin. Caranya klik tombol Add Image. Kemudian gambarlah sebuah kotak pada peta Anda. Kemudian arahkan pada panel Item Properties. Kemudian pilih Search Directories. Dan akan muncul banyak pilihan gambar. Pilih gambar mata angin yang Anda inginkan. Selanjutnya, kita akan menambahkan scale bar atau skala batang, sehingga semua orang yang melihat peta kita akan memahami berapa besar area yang ditampilkan oleh peta. Klik pada tombol Add Scale Bar. Tambahkan skala batang pada peta Anda. Posisi yang tepat untuk meletakkan skala batang adalah di sebelah pojok kiri dari layout peta dan di bawah judul. Anda dapat memilih style dari skala dalam kotak style. Jika kesulitan untuk membaca skala batang, Anda juga dapat menggunakan style numerik. Pada pengaturan unit, kita perlu menyesuaikan pilihan skala dengan sistem proyeksi peta. Karena proyeksi peta saya satuannya derajat, maka satuannya berupa angka desimal sesuai dengan grid, misalnya 0,003.
Jika peta Anda memiliki sistem proyeksi dengan satuan meter, maka dapat diisi dengan 500 sampai 1000 meter, atau dapat disesuaikan dengan grid. Agar skala batang dimulai dengan huruf 0, maka pada segmen left, itu harus diubah menjadi 0. Jika Anda ingin memberikan frame atau bingkai pada skala, Anda dapat memilih kotak frame. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda yang terdiri dari informasi yang mewakili simbologi yang terdapat pada peta. Klik Add New Legend pada toolbar. Klik pada tempat kosong yang tersisa pada peta Anda, atau dapat ditempatkan di bawah skala. Anda akan melihat sebuah legenda dengan seluruh simbologi dalam sebuah daftar. Mari kita lakukan beberapa pengaturan yang dapat kita lakukan dalam item properties legenda. Arahkan pada kotak main properties. Pada title, dapat dituliskan judul dari legenda. Anda dapat ketik legenda atau keterangan. Kemudian pada kotak legend items, Anda dapat mengatur isi legenda. Anda mungkin akan memilih elemen mana saja yang paling penting untuk ditampilkan. Klik tanda Auto Update agar Anda dapat mengatur tampilan legenda yang ada pada kolom Legend Items. Misalnya, saya akan mengatur legenda untuk shapefile vegetasi. Akan saya ubah namanya. Caranya, klik Rename Layer. Kemudian Anda berikan nama baru, misalnya penggunaan lahan. Kemudian klik OK. Anda juga dapat merubah nama layer yang lain, misalnya Jalan Sleman. Saya ubah menjadi kemudian klik OK. Anda juga dapat menghilangkan atau menghapus layer-layer yang tidak diperlukan dengan cara mengklik layernya, kemudian klik tanda minus, kemudian tubuh air, misalnya tubuh air, dan juga permukiman. Kemudian Anda juga dapat merubah urutan dari tampilan legenda ini. Misalnya hutan akan saya tarik ke atas, kemudian sawah irigasi, dan seterusnya. Jika kolom legenda Anda terlalu panjang, Anda dapat merubahnya menjadi 2-3 kolom dengan cara mengklik columns. Kemudian Anda dapat merubah jumlah kolomnya. Ini menjadi 2 atau 3. Dan Anda bisa membagi rata untuk baris. Maksud saya untuk lebar kolomnya, atau Anda dapat membagi rata dengan jumlah layer yang ada atau jumlah item yang ada.
Jika legenda masih terlalu besar atau tidak muat di dalam kotak Anda dapat mengatur spacing, yaitu jarak antar judul pada title space, kemudian jarak antar grup, kemudian jarak antar subgroup, kemudian jarak antar simbol bisa Anda kurangi, kemudian jarak antar icon, dan juga column space. Karena legenda saya ini tidak muat untuk dijadikan 2 kolom, oleh karena itu saya akan jadikan 1 kolom saja. Kita akan menambahkan elemen selanjutnya, yaitu memberikan garis pemisah antara judul dan legenda agar peta kita terlihat lebih rapih. Pada toolbar, klik Add Arrow, kemudian gambar pada area pemisah, kemudian untuk marker kita pilih None, dan Anda juga dapat mengatur tebal tipisnya garis. Sekarang mari kita tambahkan sumber data yang kita gunakan untuk membuat peta kita. Klik Add New Label. Kemudian ketikkan sumber data yang kita gunakan sebagai pembuatan peta ini. Klik pada tombol font untuk mengatur pengaturan huruf dan juga besar kecilnya huruf. Anda juga dapat mengubah alignment-nya menjadi center agar posisi teks berada di tengah. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan sebuah inset yang akan memberi peta kita sedikit informasi tambahan mengenai apa yang mereka lihat pada peta dan memperjelas di mana lokasi peta Anda berada. Dalam membuat inset, kita harus menampilkan wilayah administrasi yang lebih besar dari peta yang kita tampilkan pada layout. Misalnya, bila kita ingin mencetak peta desa, maka harus menampilkan inset kecamatan. Oleh karena itu, saya ubah kembali tampilan peta layout saya ini menjadi sebagian kecil dari Kecamatan Sleman. Nah, kemudian caranya membuat inset, kita minimize atau perkecil print composer, lalu kembali pada QGIS, simpan proyek Anda dengan klik project, kemudian klik save, atau Anda bisa mengklik tool save agar map komposer yang Anda buat juga otomatis tersimpan. Nah, kemudian saya tambahkan layer Kecamatan Sleman. Kemudian, pastikan urutan layer Kecamatan Sleman dalam layer ada di posisi paling atas. Kemudian kita kembali lagi ke Map Composer. Klik tombol Add New Map. Kemudian gambarlah sebuah kotak pada bagian kanan atau pada area yang masih kosong. Dapat juga diletakkan di dalam peta Anda, tetapi jika Anda ingin meletakkan di area peta Anda, pastikan tidak menutupi area yang penting.
Nah, kemudian akan muncul tampilan peta dari Kabupaten Sleman. Dan sama seperti peta Anda sebelumnya, yang seperti ini, Anda dapat mengatur skala, menambahkan frame, kemudian juga menambahkan koordinat peta. Dan insert peta akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian atur kembali item-item atau elemen-elemen peta Anda, karena setelah ini masih ada satu elemen terakhir, yaitu logo instansi untuk peta yang akan kita buat. Jika Anda tidak mempunyai area kosong lagi, Anda dapat mencoba menggeser area-area yang masih bisa Anda geser. Nah, selanjutnya elemen terakhir yang akan dapat kita tambahkan yaitu logo instansi peta. Kita klik add new image, kemudian gambarlah sebuah kotak kecil pada area untuk menempatkan logo instansi kita. Kemudian pada main properties, pada path, pilih gambar logo yang Anda inginkan dari komputer Anda. Kemudian sesuaikan besar kecilnya logo tersebut. Kemudian Anda dapat menambahkan teks tentang mengenai instansi Anda. Jangan lupa tambahkan tahun pembuatan. Nah, kemudian terakhir, mari kita mencetak peta. Agar kualitas peta yang akan dicetak bagus dan tidak pecah, arahkan pada panel di sebelah kanan. Kemudian pilih Composition. Dan pada kotak Export Resolution, ketik 300 dpi dan beri tanda silang pada Print as Raster. Mari kita mulai mencetak peta dengan klik menu Composer. Kemudian Anda dapat pilih format file yang dibutuhkan untuk mencetak peta, yang terdiri dari JPG, PNG, dan lain-lain, PDF atau SVG. Jika sebagai gambar, pilih Export as Image, kemudian sesuaikan nama filenya, dan juga direktori tempat Anda menyimpan file tersebut, dan juga formatnya. Agar hasilnya terlihat lebih bagus, sebaiknya Anda memilih PNG, kemudian klik Save, dan tunggu beberapa saat. Hasilnya Anda dapat melihat di direktori tempat Anda menyimpan. Hal yang perlu diingat jika Anda masih menggunakan layout peta yang dibuat, Anda harus menyimpan pada project QGIS atau dapat juga menyimpan hasil layout Anda dengan kembali ke jendela Map Composer, kemudian klik menu Composer, dan pilih Save as Template, dan Anda dapat menyimpannya dalam bentuk QPT. Ketika Anda ingin layout dan menggunakan template yang sama dengan Composer ini, Anda dapat pilih Composer, kemudian pilih Add Items from Template.
Setelah melihat video kali ini, Anda sudah mengetahui bagaimana bisa membuat layout peta di QGIS menggunakan Map Composer. Seperti Anda bisa menambahkan judul pada peta Anda, menambahkan legenda di peta Anda, ataupun atribut-atribut lain yang Anda ingin sampaikan kepada para pembaca peta Anda. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan analisis data vektor di QGIS untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang mungkin akan kita hadapi dalam konteks penyelesaian di SIG ini. Silakan tetap pantau situs YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia untuk mendapatkan video-video seputar bagaimana kita menggunakan OpenStreetMap dan QGIS, serta silakan bergabung di komunitas Facebook kami di komunitas OpenStreetMap Indonesia, serta silakan follow Twitter kami di @osm_id untuk mendapatkan segala informasi terbaru via Twitter, serta Anda juga dapat mengunjungi alamat website kami di openstreetmap.id. Serta, jika Anda punya pertanyaan spesifik, silakan email kami di tim@hotosm.org. Demikian video kali ini, terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa.